Tanggerang Raya memiliki luas wilayah sebesar 1.500 km persegi yang dialiri oleh Sungai Cisadane sepanjang 126 km. Sebanyak 20 juta masyarakat di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten masih memanfaatkan aliran Sungai Cisadane sebagai sumber air baku untuk pengolahan air minum, mata pencaharian, irigasi, dan aktivitas masyarakat seperti mencuci. Cisadane memiliki 32 sungai sekunder yang terbagi ke dalam 3 saluran induk, seperti saluran induk utara, saluran induk barat laut, saluran induk barat, sampai saluran induk Garugak. Namun, beberapa aliran sungai sekunder Cisadane diabaikan oleh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang sudah mulai melakukan pembersihan material sampah yang berada di Kali Prancis. Tumpukan sampah terlihat berserakan di sejumlah pinggir jalan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sepanjang trotoar Teluk Naga Tangerang hingga Selasa siang ini masih dipenuhi sampah sisa banjir. Sampah merupakan salah satu masalah yang tidak kunjung usai. Abainya masyarakat dalam membuang sampah membuat tumpukan sampah semakin menggunung setiap harinya. Banten merupakan salah satu daerah dengan timbunan sampah sebanyak 107 juta ton per tahun. Teluk Naga merupakan salah satu daerah penyumbang sampah-sampah tersebut. Teluk Naga merupakan daerah yang terletak di ujung utara Tangerang dan dialiri oleh sungai sekunder Teluk Naga. Teluk Naga memiliki permasalahan sampah yang cukup serius. Sampah yang menggenang di aliran sungai membuat masyarakat kewalahan dan menjadi terbiasa dengan sampah. Menurut Guntur, selaku aktivis lingkungan, sampah-sampah yang menggenang di aliran sungai datang dari masyarakat. Dominasinya tentu ada sumbernya dari wilayah hilir. Nah persoalannya hilir itu spotnya dari di mana gitu. Pertama ada kelompok masyarakat yang masih buang langsung, bersih-bersih rumahnya itu pindah ke bantaran sungai, pindah langsung ke sungai, ke saluran air. Akhirnya dengan perjalanan aliran air di bawah terakumulasi di muara kan, sampai dibilang lantai sampah lah, muara sampah lah. Selain sampah, kebiasaan masyarakat mencuci dan mandi di sungai menjadi masalah kesehatan yang harus diperhatikan. Melihat kebiasaan tersebut membuat saya penasaran, apakah seluruh masyarakat di Kecamatan Teluk Naga memiliki kebiasaan yang serupa? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, saya mendatangi Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat yang berada di Kecamatan Teluk Naga. Masalah sampah menjadi perhatian utama saat saya tiba di Kalijaya. Selain itu, sampah yang menggenang seolah-olah sudah menjadi sahabat bagi masyarakat yang mencuci ataupun berenang di aliran sungai. Pemandangan yang tidak biasa tersebut tentu membuat saya prihatin. Melihat kondisi sungai yang banyak dihuni sampah, warna air yang tidak jernih dan tidak jarang bau dari aliran sungai pun tercium ketika air sudah mulai surut. Melihat kondisi tersebut membuat saya berpikir, apakah sungai ini masih layak untuk digunakan sehari-hari? Dan apakah masyarakat terganggu oleh adanya sampah di aliran sungai? Tercatat ada 9.000 masyarakat yang tinggal di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat. Dari total penduduk yang tinggal di Desa Kalijaya, sekiranya 1% masyarakat masih menggunakan aliran sungai untuk aktivitas sehari-hari. Saya menemui Ibu Yana, masyarakat asli Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat. Ia merupakan ibu rumah tangga berusia 40 tahun yang tinggal dan besar di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat. Sejak kecil, Yana sudah terbiasa menggunakan air
air sungai untuk mencuci. Kegiatan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun di keluarganya. Kenapa sih Bu masih pakai air sungai buat cuci? Soalnya di rumah kan sanyonya kuning, jadi kalau buat cuci pakaian kurang bersih lah. Kalau di sungai kan airnya ngalir, biar banyak sampah juga kotor, soalnya udah terbiasa. Sebelum mencuci, Ibu Yana selalu menyempatkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah terlebih dulu. Setelah semua selesai, Ibu Yana bergegas berjalan menuju sungai untuk mencuci pakaian. Karena itu pernah ngerasain gatel nggak sih Bu Enggak, di kulit? enggak Ya, Iya. sampai saat ini aman. aman. Oke. Menurut Ibu kan di sini banyak sampah ya. Menurut Iya. Ibu gimana? Ibu tuh terganggu nggak sih sama sampah-sampah di sana? Ya sebenarnya sih terganggu, cuman kalau lagi nyuci kalau ada sampah di pinggir ya diketengahin, dimana biar sampahnya ngalir gitu. Oh, iya. Masih punya pengertian mah buang sampahnya kan dibakar gitu ya. Kalau yang ini mah udah pada ke kali gitu. Kadang-kadang subuh, tengah malam, kadang-kadang dari luar kampung juga pada buang sampah ke kali, makanya sampah di situ penuh. Denda atau gimana? Oh gitu? iya, pernah sih, tapi warganya kayaknya nggak ini sih, nggak dengerin gitu, gimana lah, masa bodoh lah, ya nggak diinin gitu. Pernah sih diinin kalau misalnya buang sampah di sungai, ntar didenda gitu, udah pernah digituin, tapi warganya nggak ini, kadang-kadang sama dia diininya malam gitu, kan kalau siang kan takut ada yang ngeliat ini diomelin gitu ya. Jadi dia buang sampahnya kadang-kadang malam, kadang-kadang habis maghrib, nggak ada orang dah gitu, dia buang sampah. Ya, mobil sampah diiniin lagi 2 jam udah penuh lagi sampahnya. Selain untuk mencuci, anak-anak di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat juga memanfaatkan aliran sungai untuk berenang saat sore hari. Dari kapan mandi di sini? Dari kemarin. Udah lama sih. Dari kecil gitu suka mandi di sini? Iya. Gatel nggak? Gatel nggak sih kadang-kadang pakai ini? Ini? Enggak. Kan banyak sampah. Udah biasa. Oh udah biasa. Mandi lagi nggak? Mandi lagi nggak? Enggak. Oh dari sini nggak mandi lagi gitu di rumah? Air minyak, air minyak. Setelah saya berbincang dengan Yana dan anak-anak di Desa Kalijaya, mereka tidak merasakan dampak yang signifikan seperti gatal setelah menggunakan air sungai. Namun, menurut data yang saya dapatkan dari Puskesmas Teluk Naga, tahun 2021 penyakit kulit dermatitis menduduki peringkat 10 besar diagnosa penyakit yang ada di Teluk Naga. Untuk memastikan data tersebut, saya menemui Dr. Ilham selaku dokter umum di Puskesmas Teluk Naga. Itu merupakan suatu penyakit peradangan pada kulit. Dia bisa diakibatkan oleh bakteri, bisa juga oleh kutu ataupun oleh dedan yang lain. Dermatitis sendiri juga bisa beberapa tipe, ada yang dermatitis kontak alergi dan juga ada dermatitis kontak iritan. Biasanya gejalanya berupa kemerahan di kulit dan juga disertai dengan rasa gatal. Oke. Menurut yang saya baca di internet kan dermatitis itu ada akibat zat kimia. Nah, zat kimia yang seperti apa sih? Zat kimia berarti termasuknya ke dermatitis kontak iritan ya. Jadi zat kimia, semua zat kimia yang mengandung bahan yang berzat adiktif yang tinggi seperti deterjen atau untuk campuran cat seperti itu,
biasanya bisa menyebabkan dermatitis kontaktivitas. Ya, untuk wilayah Teluk Naga sendiri memang penyakit dermatitis banyak dijumpai ya kasusnya di Puskesmas Teluk Naga, dikarenakan memang lingkungan kita dipenuhi dengan sungai ya. Bisa jadi memang faktor utamanya salah satunya itu akibat sungai, dari air sungai. Memang banyak kasus yang melaporkan juga pasien-pasien kita banyak yang menderita dermatitis karena pencemaran sampah ataupun limbah-limbah di sungai. Untuk berbahaya tidaknya, kalau dari segi berbahaya tidaknya tidak berbahaya ya, akan tetapi dia mempunyai memang risiko jangka panjang yang cukup tinggi apabila tidak ada pengobatan atau tata laksana awal ya. Jadi disarankan untuk masyarakat yang menderita dermatitis itu harus langsung pergi berobat ke puskesmas atau ke klinik, disarankan seperti itu. Oke, untuk skalanya berapa persen sih masyarakat di Teluk Naga ini yang mengeluhkan penyakit dermatitis ke puskesmas Teluk Naga? Untuk skalanya kemungkinan sih kita berada di skala antara 60-70% sih untuk kasus dermatitis di kita, karena cukup banyak juga kasusnya yang kita temukan di wilayah puskesmas kita. Setelah dikonfirmasi secara langsung, Dr. Ilham mengiyakan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit kulit dermatitis disebabkan oleh zat yang terkandung dalam deterjen. Dengan kata lain, walaupun masyarakat di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat tidak merasakan dampak dari penggunaan air sungai, bukan tidak mungkin masyarakat bisa terdampak penyakit dermatitis. Selain karena deterjen, sampah juga menjadi salah satu faktor utama penyakit dermatitis muncul. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak Lianto selaku Ketua RT 01 Desa Kalijaya mengenai masalah sampah yang ada di daerah tersebut? Nah, menurut Bapak, kenapa sih masyarakat masih sering mencuci di sungai selain karena kebiasaan ya Pak? Iya, mungkin karena praktis mereka. Jadi masing-masing ibu rumah tangga, masing-masing punya dapur atau tempat untuk nyuci itu berbeda-beda. Karena dari rumahnya mungkin kalau yang enak dia untuk nyuci, dia di rumah pakai air sumur atau air sani. Tapi kalau yang dia yang agak sempit rumahnya segala macam, mungkin dia ambil praktisnya. Mungkin setelah dia di sungai disuci, nanti dibilas lagi di rumah, bisa seperti itu. Oke, kan di sini banyak banget sampah yang mengalir ya Pak ya. Nah, kira-kira sampah-sampah tersebut itu datangnya dari mana sih Pak? Apakah dari masyarakat sendiri atau gimana? Kalau dilihat dari sampah yang di pintu air sana di depan ya, pintu air yang di depan, itu ada sebagian sampah yang memang dari sana. Nanti kadang kita lihat juga kalau udah disortir di sana, udah kementok di sana, kan suka ada di Bodhisatta sini nih, depan belakang rumah sakit Mitra Pusat. Itu sering terjadi penumpukan. Mungkin nggak semuanya, tapi ada warga yang masih belum paham dan belum mengerti apa artinya sungai itu, maksudnya nggak boleh dibuang sampah sembarang ke sungai, artinya belum pada paham. Harusnya mereka udah paham, sungai itu bukan berarti tempat untuk buang sampah lah pada tempatnya di tempat sampah, bukan sungai. Oke, tapi dari Bapak sendiri ini pernah nggak sih Pak ngeliat di sekitaran sini ada masyarakat yang masih buang sampah di sungai? Masih, saya pernah masih. Ya nggak menutup kemungkinan, saya pernah masih. Tapi kita tegur, dan lagi-lagi mereka juga ada yang berbilang katanya bak sampahnya mana, bak sampahnya silakan Bu, ada di seberang sana kan udah ada tempat sampahnya. Walaupun terbatas tapi insya Allah masih bisa nampung lah ya. Sampah menjadi salah satu faktor utama yang membuat sungai kotor. Penumpukan sampah dan minimnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah membuat tumpukan sampah semakin menggunung setiap harinya. Padahal, dalam peraturan pemerintah daerah pasal 8 ayat 2 tentang pengolahan sungai telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai baik dalam bentuk zat padat, zat cair, ataupun sejenisnya ke dalam sungai yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air. Bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut akan terancam pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara atau denda paling banyak 50 juta rupiah.
Lalu, bagaimana langkah yang akan diambil oleh Lurah Kampung Melayu Barat terkait dengan penumpukan sampah yang ada di aliran sungai sekunder? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mendatangi Lurah Kampung Melayu Barat, Bapak Subur Mariono. Menarik, saya paling di konsentrasi masalah sampah. Karena bagaimanapun masalah sampah ya, kita sebagai kepala desa, walaupun jangan saya kepala desa, pemerintah kabupaten tidak akan sanggup menangani sampah. Berapapun biaya yang ada. Kenapa? Karena sampah tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Intinya kita akan terbantu untuk penanganan sampah ketika kesadaran masyarakat sudah tinggi. Jadi apa sih solusinya dari Bapak sendiri dalam menangani masalah sampah tersebut? Apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan, satu, saya menyediakan kuda bentor ya. Oh ya. Nah, saya ada 7 kemandoran, saya buka fasilitas 3 kendaraan bermotor. Terus saya juga mengadakan pembuatan TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Tapi nggak maksimal. Dia maksimal kenapa? Karena pembuangan sampah yang ada di wilayah saya ini dibuangkan ke TPA terakhir di Jati, mau. Jati Waringin mau. Untuk mengangkut sampah dari wilayah saya ke Jati, mau, kan cukup jauh. Paling kapasitas tenaga itu nggak mungkin lah, namanya kuda sampai ke Jati. Nah, akhirnya kan kita ditransir, mempergunakan dump truck sampah dari Kecamatan Naga. Kecamatan Naga pun punya cuma ada 2, melayani 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Naga. Jadi problemnya satu, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Sejauh apapun kita menyediakan fasilitas sampah, tempat sampah, kuda, kita anggarkan sebanyak mungkin. Kurangnya armada pengangkutan sampah menjadi salah satu hambatan dalam suksesnya proses pembersihan sampah di aliran sungai. Terbatasnya fasilitas membuat segala upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif. Lalu, bagaimana tanggapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kurangnya fasilitas armada pengangkutan sampah? Begini, luas Kabupaten Tangerang itu hampir 1000 km. Jumlah penduduk hampir 4 juta, kurang lebih 4 juta. Kalau kita kalkulasikan dari 4 juta kali 0,7, sekitar 2.600 meter kubik sampah yang harus kita angkut setiap hari. Tapi kita juga merasa kekurangan karena idealnya dengan jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan itu harusnya minimal 600 sampai 800 kendaraan yang harus kita punya. Tapi pada kenyataannya bahwa kita itu punya kendaraan itu cuma 216. Jadi terlalu jauh, Kurangnya terlalu banyak itu. Bagaimana kita mau bersih sementara sarana prasarannya memang terbatas khususnya untuk angkutan itu. Jadi makanya kita hitung di satu desa berapa sih jumlah sampahnya. Kalau sepertinya sekitar 12 kubik atau sekitar 20 kubik per hari itu bisa diangkut cuma seminggu 2 kali gitu. Tapi kalau sekarang mereka di atas 20 kubik, ya itu yang harus diangkutnya adalah setiap hari gitu. Tapi kita belum bisa melaksanakan itu karena memang sarana prasarananya yang memang belum tersedia secara maksimal. Kan sosialisasi, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat gitu. Makanya ya balik lagi kesadaran masyarakat. Contoh pembandingnya beginilah. Saya pernah melihat studi ke Malang. Mereka itu taat membuang sampah. Sampah itu diangkut dalam satu hari itu 2 kali, jam pagi sama jam sore. Tapi di Kabupaten Tangerang pada kenyataannya adalah kita baru angkut, baru jalan 50 meter, ya itu sudah ada yang ngebuang lagi dan mereka tidak menghubungi kami gitu. Jadi ya naruhnya ya di pinggir jalan. Nanti ada dokumen-dokumen yang bisa dikasih bagaimana sih susahnya penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Yaitu karena apa? Satu, yaitu perilaku masyarakatnya. 2, kedua sarana prasarananya juga yang memang
belum memadai. Selain fasilitas yang kurang memadai, regulasi pengangkutan sampah pun belum jelas. Menurut penuturan Ibu Reni selaku bidang PSLB 3 DLHK Kabupaten Tangerang, tugas pokok DLHK hanya mengangkut sampah yang ada di darat. Sedangkan sampah yang berada di aliran sungai menjadi tugas dari Dinas Sumber Daya Air. Gini Neng, ngelihat dari tupoksi bahwa DLHK itu tugasnya hanya mengangkat sampah itu dari darat ke TPA. Nah, tugas yang sampah dari air untuk ke darat itu tugasnya adalah tugas SDA Sumber Daya Air. Tapi pada kenyataannya bahwa hal tersebut juga tidak dilakukan oleh SDA, akhirnya kami DLHK akhirnya menjadi beban kami juga yang harus mengangkat sampah dari air ke darat. Hal tersebut membuat Bapak Subur Mariono selaku Lurah Kampung Melayu Barat menjadi bingung dengan aturan tersebut. Subur menilai bahwa aturan tersebut terkesan saling lempar dan lepas tanggung jawab. Tanggung jawab regulasi sampah itu yang ada di sungai ini tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Ya, tanggung jawab dulunya. Nah, kenapa sampah itu numpuk? Karena sedimentasi lumpur sudah tinggi. Sedimentasi lumpur tinggi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari sungai. SDA. Jadi konon katanya SDA itu hanya mengurusin lumpur yang sedimentasinya yang sudah tinggi. Tapi ketika sampahnya ada di sungai, itu tugas siapa? Saling lempar. Nah, ini regulasi tapi tidak. Iya. Nah, kalau ada begini juga, saya mantai rapat untuk sampah yang ada di sungai itu tanggung jawab SDA. Tugas mereka mengangkat dari sungai dibawa ke pinggir sungai ya, pinggir sungai. Nah setelah pinggir sungai itu bukan tanggung jawab SDA, tapi tanggung jawab DLHK. Ini kan aturan yang agak rancu, saya bingung ya. Tapi ya terlepas dari rancu, ketika saya mau menggunakan sampah yang ada di sungai, dia dua instansi ini sama kita keluarga tetaplah bareng-bareng aja, nggak lempar saling tanggung jawab. Takutnya kan, oh ini tapi nggak lah. Akhirnya kita dilaporkan juga bau lah. Salah satu memang untuk sampah sekarang ini ya rencana saya di pertengahan puasa ini mau ngurusin sampah. Ngurusin sampah itu kalau pakai manual 2 minggu akan selesai. Karena posisinya memang sebelum saya menjabat ini banyak sekali jembatan-jembatan yang sangat rendah. Jembatan sangat rendah, ditambah sedimentasi lumpur yang ada, akhirnya sampah tertahan oleh jembatan. Ini kan problem. Ini perlu komunikasi, perlu musyawarah dengan masyarakat. Ketika sampah saya selesaikan, jembatan saya selesaikan, apa akan menyelesaikan masalah? Tidak, karena sungai ini kan mencari jalan air rendah. Saya selesaikan memulai barat, ya jembatan saya rapin, sampah saya rapin. Tapi sampah tersebut ketika dikonsumsi masyarakat, saya aman, nyangkut di desa Pangkalan. Namun, kedua pernyataan tersebut disanggah oleh Dinas Sumber Daya Air. Pihak SDA menyatakan bahwa pengangkutan sampah di aliran sungai merupakan tugas dari DLHK. Sedangkan pihak SDA hanya mengangkut sampah yang ada di pintu air dengan batasan yang telah ditentukan. Enggak, makanya terakhir digiat di Stalari gitu di apa sih induk itu malah DLHK yang dia tuh kemarin terakhir itu Karena di Kampung Melayu Barat, di Kalijaya. Ini kalau tadi disebut kalau sampah mungkin yang berada di pintu-pintu yang di rapiin. Batasnya berapa meter gitu dong. Jadi emang tugasnya ngangkut sampah tapi yang ada di pintu air ya Pak ya, bukan dari biar lancar tuh. Oke. Kan jadi kayak gini jadi. Caranya mungkin ini mas setiap normalisasi kegiatan pakai alat itu ya. Ketika iya, karena emang ada kegiatan normalisasi yang nggak mungkin sampahnya dibiarkan kan. Iya. Bawa alat ya ke lapangan, kita nggak mau mengambil lumpur. Memang normalisasi lumpur ya. Iya. Tapi masa sampah disisain? Iya. Gitu. Iya, salah satu.
Selain pembersihan sampah, aliran sungai di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat juga membutuhkan normalisasi sungai. Lumpur yang menumpuk di dasar sungai membuat sungai menjadi dangkal. Normalisasi sungai dinilai penting untuk masyarakat karena dapat mencegah banjir. Rencana normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Tangerang telah digaungkan sejak tahun 2020. Beberapa portal berita gencar memberitakan mengenai normalisasi sungai. Tangerang bagian utara menjadi fokus utama normalisasi sungai. Salah satunya adalah Teluk Naga. Kampung Melayu Barat merupakan salah satu daerah yang difokuskan untuk kegiatan normalisasi sungai. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat. Karena normalisasi sungai ini dinilai penting dilakukan agar mencegah banjir yang akan merugikan masyarakat di Desa Kalijaya. Keadaan sungai di Desa Kalijaya memang cukup memprihatinkan. Banyaknya sampah yang menumpuk serta masyarakat yang masih abai dalam membuang sampah semakin memperburuk keadaan. Menurut Bapak Jatmiko selaku petugas sanitarian Puskesmas Teluk Naga, aliran sungai tidak layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nama saya Junaidi Jatmiko SKM. Saat ini saya sebagai PJS KPU Puskesmas Teluk Naga dan sekaligus merangkap sebagai petugas sanitarian di Puskesmas Teluk Naga. Anak sungai Cisadane yang berada di wilayah Puskesmas Teluk Naga itu banyak cabang ya, ada yang di pinggir jalan itu juga ada, kemudian yang di dalam di desa-desa juga ada. Masalahnya itu tadi saya bilang, masalahnya adalah masalah sampah. Artinya bahwa sungai-sungai, anak sungai Cisadane yang ada di wilayah kita ini ya tercemar. Kalau menurut kesehatan saya kira ya jelas itu ya tidak memenuhi syarat untuk dipakai sebagai kegiatan rumah tangga ya. Karena sungai tersebut dengan itu sudah masalahnya tadi adalah sampah gitu ya. Jadi otomatis ya sangat tidak layak saja. Mendengar pernyataan Bapak Jatmiko membuat saya memutuskan untuk melakukan uji terhadap air sungai sekunder di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat. Tanggal 6 April 2022, saya secara langsung mengambil sampel air dari aliran sungai sekunder di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat. Sampel air tersebut dimasukkan ke dalam jerigen berukuran 5 liter dan 1 botol kaca. Saat itu, saya hanya mengambil sampel air di satu titik dengan kondisi sungai yang sedang meluap akibat banjir di hari sebelumnya. Setelah mengambil sampel air, saya langsung bergegas untuk menyerahkan sampel air tersebut ke lab DLHK di Tiga Raksa. Setelah menunggu sekitar 16 hari kerja, saya kembali ke lab DLHK untuk mengambil hasil uji air tersebut. Kemudian, saya diarahkan untuk menemui salah satu staf lab untuk menjelaskan terkait hasil uji air. Pengujian air sungai mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengolahan lingkungan hidup. Hasil pengujian yang dilakukan akan dibandingkan dengan klasifikasi mutu air pada kelas 2
yang memang diperuntukkan untuk air sungai. Kualitas air sungai sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat pertumbuhan penduduk, curah hujan, debit aliran sungai, luar daerah aliran sungai, suhu sungai, biological oxygen demand, dan chemical oxygen demand. Kondisi sungai yang sudah tercampur air hujan akan membuat kondisi air semakin lebih baik. Meskipun begitu, dari sampel yang telah diuji menghasilkan 7 parameter yang melebihi baku mutu. 2 diantaranya merupakan parameter utama dari pengujian air, yaitu biochemical oxygen demand dan chemical oxygen demand. Parameter lainnya seperti amoniak sebagai N, klorin bebas, timbal terlarut, fecal coliform, dan total coliform. Dari 7 parameter tersebut, fecal coliform merupakan salah satu parameter yang angkanya cukup tinggi, yaitu 350.000, sedangkan angka normal baku mutu hanya 1.000. Kondisi air saat sampel diambil sangat berpengaruh terhadap tingginya parameter. Saat itu, sampel air diambil ketika musim hujan dan kondisi air sedang meluap. Akan jauh lebih baik jika sampel air dilakukan di 2 musim yang berbeda agar pengujian dapat dibandingkan antara musim hujan dan musim kemarau. Bakteri-bakteri yang terkandung dalam parameter tersebut dapat masuk ke dalam tubuh dengan cara ingesti atau terminum dan bersentuhan secara langsung secara terus-menerus dengan air yang terkandung bakteri. Bukan tidak mungkin masyarakat yang rutin menggunakan air sungai akan mengalami dampak jangka panjang dari penggunaan air sungai seperti iritasi pada kulit, infeksi pernafasan, diare, dan infeksi pada saluran kemih. Tingginya parameter tersebut disebabkan oleh sampah-sampah yang mengalir dan bekas pembersih rumah tangga seperti deterjen. Hasil uji air tersebut memiliki dampak yang berbanding lurus dengan data kesehatan masyarakat di Teluk Naga, yaitu penyakit kulit dermatitis dengan jumlah penderita 1.190 pada tahun 2021. Selain itu, infeksi pernafasan juga masuk ke dalam 10 besar penyakit di Teluk Naga dengan jumlah penderita 2.442 di tahun 2021. Mendengar penjelasan tersebut, saya memutuskan untuk kembali menemui warga dan pejabat setempat untuk mendengarkan bersama hasil uji lab yang dilakukan dan juga menjelaskan kembali dampak apa yang ditimbulkan dari penggunaan air sungai. Lebih parahnya kalau misalnya dikonsumsi sama anak-anak, itu bisa nurunin IQ-nya mereka. Nah, terus ini ada fecal coliform. Ini mau ngasih tahu kalau misalnya di Kampung Melayu Barat ini ada penyakit yang relevan gitu Bu sama yang tadi parameter-parameter ini. Itu ada penyakit dermatitis. Penyakit dermatitis itu penyakit kulit yang tadi banyak dijelasin Bu ya. Itu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dengan baku mutu air sungai. Nah, yang kita pakai itu di kelas 2 ini, karena kelas 2 itu peruntukan untuk air sungai. Nah, tadi dia ngejelasin kalau misalnya
Lalu, bagaimana tanggapan mereka setelah mendengar penjelasan mengenai kondisi air di Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat? Terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dari UMN ya, keterkaitan sudah bersiap payah lakukan tes air sungai yang ada di wilayah saya, dan hasilnya sudah disampaikan secara global, dan saya sebagai Kepala Desa Kampung Melayu Barat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada mahasiswa dan mahasiswi. Insya Allah hasil laporan ini saya terima, dan nanti saya sebagai Kepala Desa akan follow up ya temuan-temuan dari teman-teman, dan mudah-mudahan juga dari dasar ini sesuai dengan rencana saya sebagai Kepala Desa ada program ProASI, itu program kali bersih. Memang jujur di desa, khususnya di Desa Melayu Barat umumnya Kecamatan Naga memang dilewati oleh sungai, dan ini memang merupakan bukan pekerjaan gampang ya, tapi sejauh kita ada itikat baik, ada usaha, insya Allah hasil teman-teman dari teman akan jadi acuan saya untuk menindaklanjuti lebih dalam lagi. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, setidaknya kita ada pengetahuan untuk yang masalah seperti tadi COD, BOD, terus ada juga di sini ada timbal dan lain sebagainya. Artinya di kelas baku ini kan ini kelas normalnya ya Mbak. Iya, kelas normalnya hasil ujinya ternyata nilainya cuma lumayan tinggi juga. Dan ini yang apa namanya yang fekal sama total polyprom tinggi juga angkanya gitu. Mudah-mudahan ya masyarakat sekitar mudah-mudahan pada ngerti kalau sekiranya ada sosialisasi. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu nih Bu bahaya-bahayanya buat kesehatan masyarakat. Nah, gimana sih Bu tanggapan Ibu selaku yang masih pakai air sungai gitu ngelihat hasil dari lab ini? Ya gimana sih Neng, emangnya adanya itu ya kepengennya emang kagak ya, berhubung itu adanya itu ya terpaksa itu dulu air bersihnya nggak ada. Jadi ya udah pakai yang ada dulu ya Bu ya. Oke. Terus harapannya buat lurah atau pemerintah setempat ini nanganin itu gimana? Bukan mereka udah pada tahu nih hasilnya. Nanti kedepannya harapan Ibu sama Ibu Yana sama Bu Alma gimana? Ya mudah-mudahan dia pengennya bersih, sehat, itu dia yang dipengenin. Jadi kan yang belum ada air bersih, kita pakai itu dulu. Kalau ada mantar, kalau udah air bersihnya udah ada, mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja Neng, kan Pak Lurah udah mau nyanggupin, insya Allah mudah-mudahan dibantu sama inian gitu. Oke, makasih Bu. Kebiasaan yang terjadi di sepanjang aliran sungai Desa Kalijaya, Kampung Melayu Barat merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Tumpukan sampah yang menggunung di aliran sungai seperti ancaman kesehatan yang dapat dilihat oleh mata. Pengangkutan sampah yang tidak rutin menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Saling tunjuk antar instansi menjadi hal yang lumrah terkait masalah sampah. Mendapatkan air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari merupakan hak bagi setiap makhluk hidup dan pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, jika melihat sampah yang menggenang di aliran sungai, apakah masyarakat di Desa Kalijaya berhasil mendapatkan hak mereka? Meskipun uji air yang dilakukan tidak dapat menarik kesimpulan bahwa sungai sekunder tidak layak digunakan, setidaknya hasil dari uji air tersebut dapat menjadi pengingat bagi masyarakat maupun pemerintah setempat mengenai kebersihan di aliran sungai Desa Kalijaya agar terciptanya air sungai yang bersih dan layak untuk digunakan sehari-hari bagi masyarakat.